Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat perancangan jaringan dengan topologi star. Dalam perancangan topologi star ini, kebutuhan yang kita butuhkan, ya, peralatan yang kita butuhkan, yang pertama adalah satu unit server, kemudian satu unit switch, 5 unit PC atau laptop, 5 pieces kabel strike. Dalam perancangan topologi star ini juga, saya sudah mengalokasikan IP address, ya, baik untuk server maupun untuk PC-PC yang akan kita gunakan. IP address yang saya gunakan adalah IP address kelas C. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita proses perancangan jaringan dengan topologi star ini. Yang pertama, saya butuh server. Ya, teman-teman tinggal masukkan ya kata kunci di kolom pencarian di sudut kiri bawah, server. Ya, kemudian akan muncul icon server, kita pilih server. Ya, posisikan server di tempat yang menurut kita sesuai atau pas. Ya, kebetulan pada kesempatan ini posisi server saya taruh di bagian atas. Ya. Kemudian kita butuh 5 unit PC. Ya. Masukkan kata kunci PC di kolom pencari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah kita miliki 5 buah PC, kemudian kita setting posisinya supaya rapi dan enak untuk dilihat. Oke, selanjutnya kita butuh switch. Ya, masukkan kata kuncinya di kolom pencarian switch. Ya, maka dia akan tampil icon switch. Klik, kemudian kita masukkan di posisi bagian tengah. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Kemudian, ya, ke semua peralatan ini, ya, ke semua item-item atau unit-unit ini akan kita koneksikan dengan menggunakan kabel. Nah, kabel yang kita gunakan ya pada topologi star ini adalah kabel strike. Ya. Nah, untuk mencari kabel, teman-teman klik tanda petir ya yang ada di bagian bawah, gitu ya. Klik tanda petir tersebut, kemudian kita pilih kabel strike. Ya, kabel strike ya yang ini ya, kita pilih. Kemudian kita koneksikan ke switch, pilih fast ethernet 0/1, kemudian koneksikan ke server. Pilih fast ethernet. Ya. Kemudian koneksikan kembali switch ke PC 0 atau komputer pertama. Ya. Kemudian switch ke PC 1 atau komputer kedua. Kemudian switch ke PC 2 atau komputer ketiga. Oke. Kemudian switch. Oke, karena di sini fast ethernet yang dimiliki oleh switch sudah habis, maka apa? Maka kita perlu tambahkan ya, supaya kita bisa mengkoneksikan atau menghubungkan switch tersebut kepada PC ketiga atau komputer keempat. Caranya adalah klik escape, kemudian double klik switch ya. Nah, di sini teman-teman pilih button nomor 3 yaitu PT switch NM1CFE ya. Kita pilih, kemudian sebelum kita masukkan modul ini, ya, maka apa? Maka harus dimatikan terlebih dahulu switch kita. Ya, matikan switch, kemudian baru kita pasangkan modul tersebut. Ya, satu, kita butuh 2 tadi ya. Kita butuh 2 port. Kemudian kita hidupkan kembali, setelah itu tutup. Oke, nah barulah kita hubungkan kembali switch dengan PC 3 atau komputer keempat. Ya. Oke, pilih fast ethernet, kemudian koneksikan ke PC 3. Kemudian PC yang terakhir kita koneksikan. Oke, sekarang semua perangkat kita sudah terkoneksi dengan switch, ya. Maka dengan kata lain, ya, semua unit yang ada di dalam topologi star ini sudah terhubung, ya, sudah terhubung dengan jaringan. Tetapi, ya, masing-masing perangkat belum bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena belum memiliki alamat, ya, belum memiliki IP address. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan IP address. Ya.
Yang pertama saya akan masukkan IP address pada server. Caranya adalah double klik pada server, ya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Ya, kemudian pilih radio button static dan masukkan IP address-nya. IP address untuk server ya tadi sudah saya alokasikan ya. Kalau teman-teman lihat di sini yaitu 192.168.1.10. Kemudian arahkan kursor atau enter, maka subnet mask akan tergenerate secara otomatis. Ya. Close, kemudian masukkan IP address untuk komputer pertama atau PC 0. Ya. Pilih desktop, IP configuration, pilih radio button static 192.168 ya, .1.1. Kemudian enter. Selanjutnya PC yang kedua ya, PC kedua atau komputer yang kedua. Pilih desktop, IP configuration 192.168.1.2, enter. Kemudian komputer yang ketiga ya, IP configuration static 192.168.1.3 ya. Kemudian PC atau komputer yang keempat ya, desktop, pilih radio button static 192.168.1.4, enter. Kemudian komputer terakhir ya, masukkan IP-nya 192.168.1.5 ya, enter. Nah, sekarang semua perangkat kita sudah memiliki IP address gitu ya, baik itu server maupun klien-klien atau komputer-komputer atau PC-PC yang terhubung di dalam jaringan komputer tersebut. Nah, langkah terakhir adalah pengujian. Ya, kita akan melakukan pengujian apakah perangkat-perangkat ya atau komputer-komputer ataupun server di dalam topologi jaringan star ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Untuk pengujian kita bisa menggunakan dua cara. Ya, tapi cara yang paling utama adalah dengan cara menggunakan command prompt. Ya. Caranya adalah yang pertama, klik server ya, kemudian dia akan masuk ya, kalau di server ini otomatis ya masuk ke command prompt ya. Atau apabila tidak tampil otomatis, ya teman-teman pilih desktop, kemudian pilih menu command prompt dan baru akan tampil tampilan command prompt ya atau form command prompt. Baru di sini kita masukkan ya, kita masukkan instruksi ping ya, kemudian kita mau menguji komputer yang keberapa. Misalnya kita mau menguji PC 1 atau komputer yang kedua gitu ya. Maka apa? Maka kita masukkan IP address-nya 192 ya, .168.1.2 ya, enter. Maka komputer 2 memberikan jawaban ya, ada replay di sini. Nah, ini menandakan bahwa komputer kedua atau PC 1 itu sudah terhubung dan bisa bertukar data ya antara server dan PC 1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya dari klien ke klien. Misalnya dari PC 3 atau komputer 4 ke PC 0 atau komputer 1 ya. Oke, kita pilih desktop, kemudian command prompt, kemudian masukkan instruksi ping, ya, kemudian diikuti dengan IP address yang kita tuju 192.168.1.1 ya. Kita akan menuju ke PC 1 atau komputer 1 atau PC 0 di sini. Ya, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada replay. Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa klien PC 3 atau komputer 4 itu sudah bisa bertukar data dengan PC 1 atau komputer 1. Oke, itu adalah cara pengujian yang pertama. Adapun cara pengujian yang kedua adalah dengan cara mengirimkan surat. Ya, dengan cara pengiriman surat. Nah, untuk mengirimkan surat, ya teman-teman lihat di menu bagian atas, di sini ada icon surat atau add simple video. Ya, saya akan mencoba mengirimkan surat dari server ya ke PC 2 atau komputer 3 ya. Oke, nah sekarang kita lihat statusnya berhasil atau tidak. Untuk melihat statusnya, teman-teman klik segitiga yang di bagian kanan bawah ya, di sini. Klik, maka akan kelihatan statusnya. Statusnya adalah sukses. Ya. Nah, kemudian kita akan coba lagi, saya delete. Misalnya dari klien ke klien, dari PC 1 ke PC
2 atau dari komputer 2 ke komputer 3. Maka apa? Maka statusnya sukses. Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa setiap perangkat yang ada di dalam jaringan ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain, ya, sudah bisa bertukar data satu sama lain. Baik, teman-teman, saya rasa tutorial perancangan jaringan topologi star ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.